diskusi. Baik, terima kasih. Teman-teman dikondisikan untuk yang berisik harap mic-nya kan ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Ketua Ahlul Quran Sejati dan Zikron Kasiron, Bapak Haji Ustaz Haji Supardi dan jajaran pengurusnya, kepada yang terhormat Mukarram guru besar kita Bapak Ustaz Abu Ayyub, semoga sudah ada di tempat ya. Yang kami banggakan para santri dan Zikron serta para hadirin, para undangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah banyak memberikan kita kenikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat. Semoga semua yang kita laksanakan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua yang hadir di sini semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kelimpahan rezeki yang halal dan thayyib serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat, para kerabatnya, dan para tabi'in tabi'ut. Semoga kita termasuk orang yang mendapat syafaat beliau kelak di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saya Lisa sebagai pemandu acara izinkan untuk membacakan susunan acara hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga tausiah, keempat sesi tanya jawab, kelima kuis, 6 doa dan penutup. Baik, kita lanjutkan dengan pembukaan. Mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Supardi. Monggo Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jamaah Ahlul Quran Sejati dan Zikron Katsiron yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali untuk sama-sama menuntut ilmu, menjalankan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu, yang mana kita laksanakan kegiatan ini secara rutin. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita laksanakan ini kita mendapatkan manfaat dan Allah ridhoi dan menjadikan amal baik kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang istiqomah dalam menjalankan semua sunah-sunahnya. Jamaah Istana Jamaah Zikron Katsiron Ahlul Quran Jadi, tamu undangan yang dirahmati Allah. Pertama-tama
Yang selanjutnya kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustadz Abu Ayub, yang mudah-mudahan beliau sudah ada di tengah-tengah kita, yang setia memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terima kasih kepada KLK yang selama ini menjadi panitia tetap kita untuk melaksanakan kegiatan tausiah kita ini. Ya, mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kesabaran, ya, kemudian tetap ikhlas, ya, bagaimana melaksanakan kegiatan kita ini. Kemudian juga kepada jamaah Dzikron Katsiron, Ahlul Quran Sejati dan undangan yang senantiasa setia mengikuti kegiatan kita ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat dari apa yang kita laksanakan dan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan selama ini. Kemudian yang berikutnya, tentunya sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dengan bulan yang mulia tersebut, ya, dan kita bisa mempersiapkan Ramadan kita ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu-lalu, ya. Dan kita juga tentunya di dalam bulan Ramadan akan diisi dengan tadarus, dan insya Allah nanti kita akan susulkan untuk jadwalnya, ya. Dan juga untuk kegiatan tausiah mungkin hari ini adalah bukan kita berhenti, ya, tapi mungkin di bulan Ramadan karena bulan Ramadan dan Lebaran, ya, tentunya ustadz itu sibuk, ya, dan memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana kita lebih banyak amalan itu untuk pribadi, ya. Jadi kita terakhir, ya, untuk tahun ini, ya, kita akan untuk tahun ajaran itu kan kita laksanakan dari Lebaran sampai berarti sampai Sya'ban, ya. Nah, nanti setelah itu kita akan laksanakan lagi mungkin di Lebaran nanti, mudah-mudahan setelah Lebaran. Kemudian tentunya kami semua, saya mewakili segenap ustadz, ustazah, pengurus, dan jajaran, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini kami dalam mendampingi teman-teman semua banyak hal yang kurang berkenan, banyak kesalahan, baik kesalahan itu berupa tutur atau berapa apapun yang sengaja maupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya kami juga kalau ada dari teman-teman mungkin ada yang kurang, ya, dari teman-teman, kami semuanya insya Allah akan memaafkan jamaah sekalian. Dan yang berikutnya tentunya kita sudah melaksanakan tausiah ini sudah beberapa waktu, ya, sudah setahun lebih, ya, mungkin malah sudah hampir 2 tahun, ya. Tentunya banyak hal yang sudah kita dapatkan mestinya, ya, dan kita tinggal mengamalkannya. Dan saya pesan kepada semuanya termasuk diri saya sendiri untuk tidak bosan-bosan di dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Karena ilmu agama adalah ilmu yang paling bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kita. Mungkin tidak panjang kalam yang saya sampaikan. Pada intinya saya mohon maaf, ya, dan terima kasih kepada terutama ketua kelas dan wakilnya yang sudah mengkondisikan kelasnya masing-masing maupun di dalam mengkondisikan tausiah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dicatat dan dibalas Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, sebelum ditutup, saya mohon doanya juga bagi teman-teman kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz
yang tidak kurang-kurang selalu mengingatkan untuk kita ya, untuk selalu berthalabul ilmi, untuk insya Allah kita menghadapi bulan Ramadan, ada tadarus di sana, mudah-mudahan teman-teman juga, mempunyai semangat yang lebih ya untuk menyambut, kita bertadarus riap kembali. Baik, Pak Ustadz Abu Ayyub sudah ada di tempat? Masya Allah belum ada Pak Ustadz. Gimana nih? Coba itu tuh di telepon dulu sebentar. Baik, saya pakai nomor saya ya. Iya. Mohon maaf teman-teman sekalian, mohon bersabar sebentar. Ya, sabar itu berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, mohon Ustaz. maaf. Ya, baik, nggak masalah Ustaz. Bunda Lisa sudah? Oh, dimulai saja Ustaz. Sudah dibuka. Silahkan Pak Ustadz, langsung saja untuk Monggo. dimulai tausiahnya. Silahkan. Baik, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala karunia dan kenikmatan yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Di mana Allah Tabaraka wa taala tetap memberikan kepada kita semangat, memberikan kepada kita kesadaran, memberikan kepada kita anugerah yang besar, kesehatan dan bimbingan dari waktu ke waktu, yang dengannya kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambah juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cintaan kita kepada Allah, rasa takut dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin membesar. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin.
Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di pembahasan kali ini biidznillah tabaraka wa ta'ala lanjutkan tentang suatu bab yang cukup besar tentang beriman kepada hari akhir. Di pembahasan yang lalu telah kita bahas bagaimana seorang muslim itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat. Sabat bermakna kekokohan, keteguhan. Terkhusus ketika dia ditanya kelak dalam kubur dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, tapi sangat menentukan. Kemanakah dan seperti apakah perilaku dan sikap para malaikat yang akan bersikap kepadanya. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalur periwayatan Anas atau Abdullah bin Abbas, bahwasanya Nabi suatu ketika Abu Hurairah, di mana Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, inilah yang kemudian menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Dan kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan yang lebih abadi. Kehidupan yang terus-menerus, tidak ada hentinya, tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Sedangkan di dunia, kehidupan kita adalah kehidupan yang ada ujungnya, teman-teman. Ada waktu selesainya. Ada waktu di mana kita akan mengakhirinya, tapi kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Adalah kehidupan yang kehidupan dunia adalah kehidupan yang ada ujungnya, sedangkan akhirat tidak ada ujungnya, abadi selama-lamanya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azab kubur itu ada dua. Ada yang terus-menerus sampai hari kiamat. Ya. Dan ini berlaku bagi orang-orang kafir, orang munafikin, ya. Sebagian ahli maksiat, seperti pemberitaan Allah Azza wa Jalla tentang keluarga Fir'aun. Di dalam surat Ghafir ayat 46, Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka, ya, kepada Fir'aun dan bala tentaranya, keluarga Fir'aun, ditampakkan neraka kepada mereka di dalam kubur pada pagi dan petang. Pagi dan petang itu ditampakkan itu. Tempat mereka nanti yang mereka akan tempati nanti di neraka, itu dari dalam kubur itu sudah ditampakkan. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada mereka, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi ini Permisi Pak Ustadz, berlanjut. mohon izin buka kamera Pak Ustadz. Bagaimana? Mohon Pak Ustadz berkenan buka kamera Pak Ustadz. Lagu di recording Pak Ustadz pakai video. Baik, nah. Tadi pembahasan tentang bagaimana Fir'aun itu disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah masuk ke dalam lingkup azab kubur yang pertama yang sifatnya terus-menerus. Fir'aun dia diazab di dalam kubur, begitu juga
azabnya terus berlanjut sampai di alam akhir. Nah, kemudian berikutnya ya, adalah azab kubur yang berlaku untuk waktu yang terbatas. Kemudian azab kubur itu terhenti. Kapan? Yaitu adalah siksaan untuk sebagian ahli maksiat yang ringan kejahatan dan keburukannya. Ya disiksa sesuai dengan keburukan, ya disiksa sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan, kemudian akan diringankan siksa atasnya atau diberhentikan sama sekali. Karena maksiatnya itu tidak berhak menerima azab kecuali sebatas itu saja. Nah, atau karena adanya sebagian yang bisa, ya amalan yang bisa melebur dosa. Seperti misalnya ya doa anaknya yang saleh. Ini penting teman-teman ya, bagaimana anak kita mendoakan kita dan doanya itu berimbas kepada apa? Kepada apa yang kita rasakan di dalam kubur. Dan seharusnya seseorang itu dia mendapatkan azab yang banyak, yang besar, yang tinggi, tapi karena doa anaknya, akhirnya azab-azab itu diringankan oleh Allah. Begitu juga sedekah jariah yang ditinggalkannya di dunia. Jika di dunia dia ya bersedekah dengan sedekah jariah, dia sedekahkan hartanya lalu kemudian dimanfaatkan dan kebermanfaatnya itu terus berlangsung, dipakai untuk sholat, dipakai untuk beribadah, dipakai untuk belajar, dipakai untuk beramal soleh. Nah, ini juga bisa melebur azab yang tadi seharusnya dia dapatkan, itu kemudian dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Oke teman-teman, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dari 3 pintu ini saja ya kita tidak bisa mendawamkannya, maka kita sungguh menjadi manusia yang merugi. Kenapa? Karena ini mudah untuk kita lakukan. Ya. Kita bisa menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada siapapun. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Menyuruh kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Kepada siapapun yang kita perintahkan mereka untuk sholat, misal satu bab saja sholat. Dia sholat, kemudian dia ya tadinya tidak sholat, kemudian dia menjadi sholat, kemudian ada rajin sholat, bahkan dia menyerukan kepada yang lain sholat. Maka itu semua adalah ilmu bermanfaat yang kita akan tetap mendapatkan kebaikan walaupun kita sudah meninggal dunia. Anak-anak kita arahkan ya ke pesantren, kenalkan dia kepada Allah, kenalkan dia ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, kepada Sunnah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh. Ya. Mereka berdoa, doanya akan sampai kepada kita. Dan sedekah jariyah ini tidak mesti nominal tertentu. Dimanapun, kapanpun ada kesempatan kita untuk bersedekah dengan sedekah jariyah, maka itu adalah kesempatan besar bagi kita. Ya, karena ini sifatnya terus-menerus bermanfaat. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kiamat di dalam Al-Qur'an, yaitu dengan sebutan as-sa'ah. Sa'ah itu kiamat. Al-Qur'an juga menyebutkan di dalam Al-Quran juga menyebutkan tentang kiamat dengan kata al-qari'ah, al-ghashiyah, at-tammah, al-waqi'ah, al-haqqah, as-sakhah, ya, yaumul hisab, yaumuddin. Ini diantara penyebutan istilah Al-Quran dalam mengenalkan tentang hari kiamat. Dan ini adalah suatu kepastian. Bumi
atau dunia yang saat ini kita berada di dalamnya akan ada waktunya hancur, akan ada waktunya dibinasakan. Begitupun kita yang ada di dalamnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-7, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan sedikit pun padanya, pasti datang. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur tanpa terkecuali, teman-teman. Siapapun yang mati, ya, pasti akan dibangkitkan. Jangan kita kira bahwasanya kita ketika mati selalu kita akan selesai begitu saja, tidak. Tapi ada kehidupan setelah kematian yang jauh lebih penting untuk kita prioritaskan, kita pikirkan, ya, bagaimana kelayakan hidup kita di kehidupan tersebut. Banyak orang yang kemudian begini, teman-teman. Ya, lebih sibuk untuk memikirkan bagaimana saya punya rumah yang nyaman dan layak di dunia. Sedangkan sedikit pun dia tidak pernah berpikir bagaimana saya dapat memiliki rumah nanti di akhirat. Padahal kehidupannya jelas lebih kekal dan abadi di akhirat. Gitu ya. Bagaimana saya bisa hidup nyaman di dunia? Dia tidak pernah berpikir bagaimana saya bisa hidup nyaman di akhirat. Nah, bagaimana saya bisa berkumpul dengan anak keluarga saya dengan bahagia di dunia? Dia tidak pernah berpikir bagaimana saya bisa berkumpul dengan anak, ya, dan keluarga saya kelak nanti di akhirat. Bagaimana nih, ya? Mungkin saya bisa masuk ke dalam surga, tapi anak saya belum tentu dia masuk ke dalam surga. Bagaimana saya arahkan anak saya agar tetap di rel yang sama sehingga kita bisa masuk surga bersama? Ya, bisa jadi saya sebagai seorang suami masuk ke dalam surga, atau istri saya kemudian ya tidak dapat masuk ke dalam surga, atau sebaliknya saya yang masuk ke dalam neraka kemudian istri saya masuk ke dalam surga, kita nggak bisa bersama-sama. Ini bagaimana caranya supaya bisa tetap bersama? Ini adalah hal-hal yang harusnya kita prioritaskan, teman-teman. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak sekali menyebutkan tentang hari kiamat dalam Al-Qur'an. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku diutus, ya, kata Nabi, aku diutus oleh Allah, sedangkan aku dan hari kiamat sangat dekat seperti ini nih, kata Nabi. Sambil beliau menyandingkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah, teman-teman. Seperti kita memberikan isyarat angka 2 dengan jari kita. Antara jari tengah dan jari telunjuk itu dekat. Sebagaimana di sini Nabi menggambarkan antara diangkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hari kiamat itu sangatlah dekat. Dan tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Mata sa'ah, wahai Rasul, kapan hari kiamat?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'adattalah, apa yang telah engkau persiapkan itu jauh lebih penting, ya. Masalah kiamat itu kapan? Itu ya, urusan Allah Azza wa Jalla. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi manusia lah yang ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Kita nih akan ditanya tentang amalan kita. Nggak ada yang akan menanyakan Allah atas apa yang Allah perbuat. Kiamat itu kan nanti Allah yang, ya, takdirkan, Allah yang melakukan. Ya, Allah yang kemudian melaksanakan penghancuran alam semesta ini. Nggak ada yang menanyakan tentang perbuatan Allah. Kita nih yang akan ditanya. Kita nih akan ditanya apakah kita menjalankan sholat kita ketika di dunia, apakah kita membela agama kita, apakah kita memperjuangkan Al-Quran, apakah kita dekat kepada Allah ketika kita di dunia, apakah kita manfaatkan nikmat-nikmat kita di dunia untuk ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah lebih. Itu yang pasti akan ditanya, teman-teman. Gitu ya. Nah,
Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan kiamat terjadi. Dan tidak ada seorang pun dari manusia yang mengetahui waktunya. Sampai Nabi SAW pun nggak tahu. Ya. Makanya Jibril ketika datang kepada Nabi lalu bertanya, mata sa'ah, kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 34 menetapkan bahwasanya yang tahu hari kiamat itu hanya Allah semata. Kata Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah lah yang pada sisinya ya pengetahuan tentang hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Begitu juga ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 63 Allah berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu hai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Sehingga teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kiamat ya itu dibahas oleh para ulama. Ya. Kiamat itu punya alamat, ada tanda-tandanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika hikmahnya Allah nih menghendaki untuk menyembunyikan waktu terjadinya kiamat, tapi Allah memberitahukan kepada Nabi SAW tanda-tanda kedatangan kiamat. Kemudian Nabi memberitahukan kepada kita tanda-tanda yang banyak sekali yang munculnya merupakan pertanda dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda itu ya ada dua. Tanda-tanda yang kecil ya. Ada tanda-tanda yang kubro, alama kubro, tanda-tanda yang besar. Yang menunjukkan bahwasanya kiamat itu sudah di ambang pintu. Nah, apa di antara tanda-tanda kecil hari kiamat? Salah satunya malaikat Jibril alaihissalam ketika bertanya kapan hari kiamat, Nabi SAW menjawab. Tanda-tandanya apa? Ketika ditanya tentang hari kiamat, Nabi menjawab apa? Orang yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya, yaitu malaikat Jibril. Tapi saya akan beritahukan kepadamu tentang tanda-tanda kiamat. Apa saja tanda-tanda kiamat? Dan ini masuk ke kategori yang kecil, gitu. Yaitu jika budak wanita telah melahirkan tuannya. Jika para penggembala onta yang miskin, lalu kemudian mereka menjadi kaya, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Itu disebutkan oleh Nabi kepada malaikat Jibril. Jadi dua ini. Budak wanita yang melahirkan tuannya, penggembala onta yang jelata, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Di hadis yang lain, ya, ada tentang alamat sughra, berperangnya kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi dan kemenangan atas muslimin, ya, kemenangan kaum muslimin atas orang-orang Yahudi. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yuqatilal muslimun al-yahud, sampai orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtulahumul muslimun, lalu kemudian maka orang-orang muslimin membunuh orang-orang Yahudi hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajari wasyajar, sampai-sampai orang-orang Yahudi itu akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Fayaqulul hajar wasyajar, pohon dan batu itu akan berkata, ya muslim, wahai muslim, ya Abdullah, wahai hambanya Allah, ada Yahudiyun khalfi, ini di belakangku ada orang Yahudi. Fata'al, kemarilah engkau, faqtulhu, dan bunuhlah dia. Illal gharqat, kecuali pohon gharqat. Fa innahu min syajaril yahud, karena sesungguhnya pohon gharqat itu adalah pohonnya Yahudi. Jadi apapun
ya, dari bentuk bebatuan, dari bentuk pohon kecuali gharqad, maka dia akan mengabarkan kalau ada orang Yahudi bersembunyi di baliknya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu diantara tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda besar apa? Ya, keluarnya Dajjal misalnya. Rasulullah mengabarkan kepada kita tentang kemunculan hadis yang banyak jumlahnya sehingga mencapai mutawatir. Nabi memperingatkan umatnya, ya, kaumnya daripada Dajjal. Rasulullah SAW menyebutkan Dajjal ini sebagai fitnah terbesar yang terjadi semenjak penciptaan Nabi Adam hingga hari kiamat. Dan di antara doa yang beliau SAW rutinkan adalah meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal dan memerintahkan umatnya untuk berdoa seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Ma bu'itsa nabiyyun, tidak ada seorang pun nabi yang diutus, illa anzara ummatahul a'waral kadzdzab." Pasti nabi tersebut akan memperingatkan umatnya dari sosok yang buta lagi pendusta. Ala innahu a'war, sesungguhnya dia itu buta sebelah matanya, kata Nabi. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan ingatlah Rabb kalian yaitu Allah tidak buta sebelah mata. Wa inna baina 'ainaihi maktubun kafir, dan di antara kedua matanya tertulis kafir. Ini Dajjal, teman-teman. Baik, kemunculan ya Dajjal ini menjadi tanda-tanda kiamat yang besar. Kemudian yang kedua diantaranya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam di atas menara putih di sebelah timur Damaskus. Ya. Kemudian nantilah Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal dan mengajak kepada Islam serta memberlakukan hukum Islam, menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah pajak Islam ya, jizyah. Dalil-dalil tentang ini banyak sekali teman-teman. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, "La taqumus sa'ah, tidaklah terjadi hari kiamat hatta yanzila fikum ibnu Maryam, sampai turun di antara kalian Isa ibnu Maryam, hakaman muqsitan, sebagai apa? Sebagai ya hakim yang adil." Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Yaksirus salib, mematahkan salib, menghancurkan salib. Yaqtul khinzir, membunuh babi. Yada'ul jizyah, menghilangkan dan menghapus jizyah. Wa yafidul malu hatta la yaqbalahu ahadun, dan ketika itu harta akan berlimpah sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima harta. Kemudian ya bagaimana ya Allah tabaraka wa taala setelah Nabi SAW menyebutkan di antara tanda kiamat yang besar adalah munculnya matahari dari barat. Matahari kan terbit dari arah timur ya teman-teman. Tapi Nabi mengabarkan dia akan muncul dari arah barat. Dan itu adalah tanda besar kiamat, yang menunjukkan bahwasanya kiamat sudah diambang pintu. Ia menunjukkan bahwa ini pertanda sangat dekatnya hari kiamat dan permulaan kacaunya hukum alam yang normal. Karena dahsyatnya pengaruh pertanda ini dan telah putusnya harapan, sehingga ketika orang-orang melihat tanda ini mereka pun merasa takut, resah, kemudian semuanya beriman. Akan tetapi iman mereka di hari itu tidak lagi bermanfaat. Pokoknya orang yang sebelumnya kafir kemudian baru bersyahadat ketika dia sudah tahu matahari itu terbit dari arah barat, itu syahadatnya tidak terima lagi. Begitu juga ahli maksiat yang dia baru bertaubat, dia muslim, ahli maksiat tapi kemudian dia baru bertaubat ketika dia tahu hari itu matahari terbit dari arah barat, maka taubatnya tidak lagi bermanfaat sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 158. Nabi SAW bersabda, ya la taqumusa, tidak akan terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai kemudian nanti matahari terbit dari barat. Fa idza tala'at, kalau matahari sudah terbit dari barat, amanan nasu kulluhum ajma'un, semua manusia akan ya berusaha untuk beriman. Fa yauma idzin, tapi di hari itu kata Nabi, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Seseorang tidak lagi berguna keimanannya, yang dimana dia sebelumnya tidak beriman, atau orang yang tidak berbuat baik pada masa imannya, tidak lagi bermanfaat taubatnya. Dan masih banyak lagi tanda-tanda ya disebutkan oleh para ulama,
Tidak bisa kita bahas satu persatu, tapi kita bahas secara umum saja, ya. Ya, seperti tadi, Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian munculnya matahari dari arah barat, munculnya Imam Mahdi, binatang ajaib atau dabbah, munculnya dukhan, asap, kemudian munculnya api di negeri Hijaz, dan berbagai kejadian-kejadian yang lainnya yang menunjukkan itu sangat berdekatan, ya, dengan ambang kehancuran alam semesta ini. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyampaikan dalam surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala, fasayaqa man fis samawati wa man fil ard, dan matilah siapapun yang ada di langit dan di bumi, illa man Allah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian nanti ditiup kembali sangkakala itu lagi, fa idahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Jadi akan ada tiupan sangkakala yang menghancurkan alam semesta, dan akan ada tiupan sangkakala yang kemudian membangkitkan semua manusia, ya, dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang sur tadi, ya, sangkakala, maka Nabi menjawab, itu adalah tanduk yang ditiup. Yang meniup adalah malaikat Israfil alaihissalam. Lalu matilah makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, itu mungkin yang dapat kita bahas, teman-teman. Semoga Allah keimanan kita dan menjadikan kita lebih siap untuk menghadapi kematian, karena ini adalah suatu kepastian, gitu ya. Kita akan hancur, kita akan binasa di dunia ini, bahkan dunia pun akan binasa dan hancur, karena tidak ada yang abadi, ya, di dunia ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik, itu mungkin dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz yang sudah memaparkan percaya kepada hari akhir, ya, hari kiamat. Baik, teman-teman, kita langsung saja ke acara sesi tanya jawab. Monggo Mbak Yunia untuk memandu sebagai moderator, persilahkan. Terima kasih Bunda Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatannya kali ini kita masih diberikan limpahan sehat sehingga dapat kembali untuk teman-teman semuanya untuk sesi tanya jawab. Seperti biasa kita buka untuk beberapa penanya. Silakan sebutkan nama juga asalnya. Ya, saya awali ya. Mohon maaf nih karena tempat saya agak berisik, jadi saya mengambil kesempatan yang mana agak ini aja, agak Bunda sepi Khairia. sedikit. Ya. Iya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Khairia dari Kalimantan Selatan. Maaf ya, saya ini karena agak sakit-sakitan sedikit nih, jadi suara saya agak begini. Ya, saya mendengar tadi Pak Ustadz itu mengenai ya tentang bersembunyinya kaum Yahudi itu yang apa sih al-Barakat, kan tidak apa nama pohonnya itu. Nah, itu apakah pohon itu sekarang ini ada Pak Ustadz, dan kalau kita itu misalnya tersentuh itu apakah haram pohon itu ya, atau seperti kan ada kabar itu pohon cemara itu nggak boleh disentuh katanya, apakah seperti itu Pak Ustadz? Nah, itu pertama. Yang kedua tadi itu apa ya, oh itu yang bunyi ayat Al-Quran seperti sohoh dan ya, apa dia Al-Qari'ah katanya apa namanya apa namanya apa bunyinya tadi itu. Nah itu nama-nama hari kiamat, apakah itu menunjukkan bahwa hamba-hambanya ini tidak bertemu misalnya anak dan orang tua dan ya keluarga lah gitu, dan teman-teman itu, atau tidak saling mengenal gitu Pak Ustadz. Nah, ya 2 itu saja Pak Ustadz yang saya tanyakan. Maaf ya. Iya.
Silakan Pak Ustadz. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan pohon gorkot. Pohon gorkot itu saat ini itu mulai ditanam oleh orang-orang Yahudi di tanah rampasan mereka di Palestina sana, ya, yang mereka sebut dengan wilayah Israel. Itu sudah mulai banyak ditanam oleh orang-orang Yahudi. Mereka tahu bahwasanya Nabi menyebutkan hadis ini, dan karena kepercayaan mereka kepada Nabi, mereka melakukan itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya mereka itu percaya sebenarnya dengan nubuah yang dibawa oleh Nabi SAW, maka tetapi mereka tidak mau beriman karena hasad. Ya, mereka maunya Nabi terakhir itu dari kalangan mereka, dari kalangan ya Israel, ya, Bani Israel. Tetapi kemudian ketika Allah menentukan Nabi terakhir itu adalah dari kalangan atau anak turunan Nabi Ismail, mereka enggan untuk beriman. Dan teman-teman bisa, ya, sebagian mungkin bisa searching di Google, tulis aja pohon gorkot, nanti akan muncul gambar, ya, penampakan bagaimana sih bentuk pohon gorkot itu yang kemudian banyak ditanam oleh orang-orang Yahudi sekarang di Israel. Berkaitan dengan apakah dia tidak boleh disentuh, tidak ada pohon yang tidak boleh disentuh, teman-teman, ya. Semua pohon itu bisa saja disentuh dan tidak ada sesuatu yang namanya keramat, ya. Tidak ada sesuatu yang kemudian kita tidak bisa sentuh, tidak ada, ya. Itu tidak pernah dibenarkan di dalam ajaran Islam. Jadi semua pohon itu bisa saja kita sentuh. Allahu a'lam. Baik, kemudian untuk pertanyaan berikutnya berkaitan dengan nama-nama akhirat dalam Al-Quran, apakah nanti akan berpisah antara ayah ibu, antara anak dengan ayahnya, antara anak dengan ibunya, antara suami dengan istrinya, ya? Iya, itu diceritakan oleh Allah dalam surat Abasa, ya. Teman-teman nanti bisa tadaburi di dalam surat Abasa bagaimana Allah mengisahkan tentang, ya, manusia yang akan lari dari orang-orang terdekatnya. Seorang istri lari dari suaminya, seorang ibu lari dari anak-anaknya, seorang saudara yang lari dari saudara-saudaranya, ya, anak yang lari dari ayahnya, anak yang lari dari ibunya, menghindar, nggak mau bertemu. Ya, dan ini adalah fenomena yang akan terjadi kelak nanti di akhirat, sebagaimana Allah kabarkan dalam surat Abasa. Wallahu ta'ala alam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Itu Bunda Khairiyah untuk penjelasan dari Pak Ustadz. Satu lagi penanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan Saya asalnya juga. dari Jogja. Dari Jogja. Ya, Silakan. apakah bedanya antara siksa kubur dan fitnah kubur? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah apabila orang tuanya muslim kan anaknya itu muslim, berdoa masih diterima atau bagaimana? Mohon penjelasan. Pertanyaan nomor 2 apa Ibu, kurang terdengar tadi? Apakah apabila orang tuanya itu non muslim sedangkan anak-anaknya itu muslim, doa-doa yang diajarkan oleh anak-anak ini tersampaikan atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Yang pertama tentang fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah ujian, pertanyaan di dalam kubur. Ya, pertanyaan. Semua orang pasti mengalaminya, pasti dapat pertanyaan. Dan ini kapan? Ketika di awal, ketika kita masuk kubur. Siapa yang bertanya? Mungkar Nakir. Sedangkan siksa kubur ini hukuman, azab. Tidak semua orang mendapatkan siksa kubur. Tidak semua orang dapat, ya, dapat siksa kubur. Kenapa dia mendapatkan siksa kubur? Ya karena amalan dia ketika di dunia, banyak sekali amalan-amalan yang mendapatkan pengkhususan tentang siksa kubur. Contohnya seperti namimah, mengadu domba, kencing sembarangan, tidak beristinja, tidak cebok, gitu. Itu diantara amalan-amalan yang mewajibkan seorang mendapatkan azab kubur. Nah, tapi secara umum
itu kan secara rinci ya, ada perbedaan antara fitnah kubur dan siksa kubur. Yang satu bertanya, satu siksa. Tapi kalau disebutkan secara umum, masing-masing saling melengkapi. Bisa juga disebut fitnah kubur itu adalah siksa kubur, dan siksa kubur juga masuk dalamnya fitnah kubur. Ya, Allah taala alam. Baik, untuk yang kedua tentang anaknya Muslim, orang tuanya kafir. Apakah bisa mendoakan setelah orang tuanya meninggal? Tentu ya. Setelah orang tuanya meninggal, apakah bermanfaat doanya? Tidak bermanfaat, dan bahkan dilarang di dalam Islam. Hal itu pernah dilakukan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditegur. Allah menegur Nabi untuk tidak mendoakan orang musyrik yang sudah meninggal. Ya. Kalau masih hidup, kita minta doa sama Allah agar dia mendapatkan hidayah, ini boleh. Tapi kalau kemudian dia sudah meninggal dunia, itu kita tidak boleh kita doakan dengan doa apapun. Ya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih, Bu. Baiklah, demikian tadi, karena ini waktunya juga sudah lumayan siang. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami minta kepada Bapak Ustadz Supardi untuk mempersiapkan pertanyaan kepada jamaahnya. Dengan halo. Sekarang kuis Bayu bukan tanya jawab lagi. Oh iya, maaf. Sesi kuis. Kenapa saya nggak merasa ya? Ya maaf jemaah, Pak Ustadz juga maaf. Sesi kuis yang biasa kita selenggarakan juga di akhir acara. Silakan Bapak Ustadz Supardi, mohon sampaikan satu pertanyaan untuk jemaah. Baik, sebelumnya saya informasikan, insya Allah nanti di hari Selasa kita akan siaran langsung kalau bahasanya, Google Meet lagi bersama Ustadz kita, insya Allah ya, dari sekretariat dan insya Allah kita akan diberikan materi bekal untuk Ramadan. Nanti insya Allah kita akan kita lewat Google Meet lagi, insya Allah ya. Baik, pertanyaan mudah saja. Tadi disampaikan bahwa siksa kubur itu ada dua, ya, yang satu kekal, yang satu tidak kekal. Nah, untuk mendapatkan siksa kubur yang tidak kekal, bahkan dihapus sama sekali, apa syaratnya? Silakan jemaah. Apa syarat untuk bisa mendapatkan siksa kubur yang tidak kekal atau bahkan dihapus sama sekali? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mencoba menjawab itu yang siksanya tidak kekal. Namanya ya, Bunda oh iya, Khairiyah dari Kalimantan tadi juga ya. Ya. Itu di akhir umurnya itu, ya pokoknya di waktu ajalnya itu dia dapat mengata la ilaha illallah. Ya mungkin itu aja, itu saja. Mohon maaf Ibu, kurang tepat. Oh iya. Kurang tepat. Kan yang lain. Mungkin untuk yang lain bisa sebelum ajal atau yang taubat dulu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan sebutkan nama. Bu Ita dari kelas Rumanso. Dari Subang. Syaratnya beriman kepada Allah dan mentaati perintah Allah. Itu Pak Ustadz. Mohon maaf Bu, tidak tepat. Apa pertanyaan terlalu sulit ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silahkan. Itu mau mencoba. Sebutkan namanya. Sartiono dari Bekasi. Itu mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk beramal jariah Pak. Terus. Ya, itu aja. Ya, Pak. Bagaimana Ustaz? Masih kurang banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedekah jariah tadi satu. Masih ada dua lagi. Masih ada dua lagi. Oh, salah Sebentar, satu. Pak. Sebentar. Kasih kesempatan ke yang jawab dulu. Silakan. Ada lagi. Ya. Salah satu Assalamualaikum warahmatullahi Sebentar. Sebentar. Pak Silakan. Sarbiono mau dilanjutkan. sama itu Ada lagi. doa dari anak yang soleh, Iya, terus. terus Ya. kurang itu Pak. Bagaimana, Ustaz? Ya. Bagaimana, Ustaz? Apakah ini aja diterima? Iya, diterima. Nah, Baik, karena sudah melebihi dari ini ya 50% kita terima. Baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, Iya, yang Pak Sarbiono. tinggal satu lagi adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, silahkan. Ilmu yang Pak bermanfaat. Sarbiono. Ada 3. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan saya minta kepada Bapak Ustadz Abu Ayyub untuk membagikannya ke peserta atau ke jamaah. Silakan Pak Ustadz. baik, barakallahu fikum. Tolong disebutkan beberapa saja tanda-tanda kiamat yang besar. Assalamualaikum, Asep dari Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Terbit matahari dari barat, turunnya Dajjal, terus keluarnya makhluk ajaib. Nah, Masya Allah, benar. Gimana Pak Ustadz? Atas Benar, nama benar. siapa Pak Asep? Ya, Asep dari Bandung. Asep, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata ini yang disampaikan Pak Ustadz dapat diserap oleh seluruh jamaah. Mudah-mudahan dapat diamalkan dan menjadi pegangan untuk hari-hari kita di dunia, bekal di akhirat nanti. Amin. Baiklah, demikian tadi. Terima kasih Pak Ustadz untuk pertanyaannya, juga untuk ilmunya. Semoga memang dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh seluruh jamaah. Terima kasih semuanya. Saya sebagai pemandu kuis, juga sesi tanya jawab, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Bunda Lisa sebagai pemandu acara. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mbak Yunia sudah dapat 2 orang ini Ya, Pak Sarbiono dan Pak Asep. Pak Sarbiono dan Pak Asep ya. Nanti tolong hubungi Mbaknya. Baik, terima kasih Pak Ustadz pada pagi hari ini memberikan ilmu untuk kita semua. Kita doakan semoga Pak Ustadz selalu diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setelah Lebaran kita bisa dapat berjumpa lagi ya Pak Ustadz. Semoga diberi selalu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dan keluarga kita ucapkan banyak terima kasih atas segala wejangannya. Juga pada para santri Zikron Kasiron dan Ahlul Quran Sejati, terima kasih untuk waktunya dan insya Allah nanti ada pengumuman lagi untuk tadarus di bulan Ramadan ya teman-teman. Baik, saya Lisa mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.